Sehingga ketika kita bicara supranatural, dimensi lain manusia, kuncinya adalah bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi energi yang bisa bersinergi dengan energi alam dari dimensi lain. Akhirnya membentuk gelombang energi, mewujudkan sebuah keinginan. Ini supranatural. Nah, kalau paranormal atau dukun tadi, paranormal itu bisa mengarah ke supranatural, bisa juga tidak. Karena ketika kita bicara pengobatan, yang ditanyakan Mbak Lili tadi, pengobatan itu tidak harus dengan bicara supranatural, tapi bisa juga hal lain. Rahayu, para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita diundang untuk menjadi menjadi pembicara di kegiatan. Pernah kita diundang oleh FKPPAI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Terus kita juga pernah diundang untuk jadi pembicara di organisasi Pertapa, perkumpulan terapis dan paranormal. Kita akan mencoba membahas, ada beberapa istilah yang saat ini kadang-kadang kita masih belum ngeh gitu ya. Mulai dari kata paranormal, terus supranatural, terus supernatural. Ini sesuatu yang berbeda. Dan juga yang akan coba kita bahas, apakah kemampuan-kemampuan seperti ini bisa menjadi sebuah profesi, pekerjaan atau bisnis. Karena seringkali kita lihat orang-orang membuat kartu nama, membuat semacam iklan itu di media cetak, media elektronik, di dunia maya yang menawarkan jasa tentang hal-hal terkait dengan supranatural ataupun paranormal. Bahkan mereka juga pasang tarif untuk pekerjaan yang mereka tawarkan jasanya tadi. Dan samakah paranormal, supranatural ataupun supernatural dengan dukun? Dan kalau dukun ini ada di dalam budaya Jawa. Bisakah paranormal, supranatural ataupun dukun ini menjadi sebuah profesi atau menjadi sebuah pekerjaan atau bisnis? Kita akan bahas saat ini tentang hal itu. Terlebih dahulu kita coba pilah yang dimaksud supernatural itu yang bagaimana? Terus supranatural itu yang bagaimana? Paranormal yang bagaimana? Dan dukun itu yang bagaimana? Kalau supranatural dan supernatural ini kan awalnya dari kata natural. Natural itu alami.
Kalau supernatural itu berarti orang yang memiliki kemampuan lebih atau super dibandingkan kebanyakan secara alami kebanyakan manusia. Kelebihan ya, super. Nah, kalau supranatural ini memiliki kemampuan terutama yang terkait dengan hal-hal terkait terkait mistis, terkait kejiwaan, terkait dengan dunia-dunia dunia gaib atau mistis tentunya ya. Tapi kalau yang supernatural ini belum tentu supranatural. Sebagai contoh, umpamanya ada orang punya kelebihan, dia bisa menyelam di dalam air itu tanpa alat bantu cukup lama. Ini bisa dikatakan supernatural. Karena dia memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang alami. Atau taruhlah kayak kemarin ada seseorang yang mampu melompat begitu jauh atau begitu tinggi. Dengan latihan-latihan ini termasuk supernatural. Tapi kalau supranatural ini adalah sebagai contoh orang mampu memberikan bantuan atau melakukan sesuatu terkait dengan energi, dengan meditasi. Dan ini ada kemiripan dengan paranormal. Ini beda-beda tipis memang. Nah, kalau paranormal ini dari kata normal. Normal itu ya alami tadi, sesuatu yang biasa. Nah, para ini menandakan sesuatu yang melebihi dari orang yang normal tadi. Nah, kalau dukun ini beda lagi. Dukun di dalam sastra Jawa artinya adalah sesuatu yang spesialis. Sehingga ada istilah dukun bayi, ya dia spesialis di bidang bayi. Ada dukun sapi, dia punya kelebihan di bidang sapi, di bidang ternak. Ada dukun udan, dia memiliki spesialis tentang bagaimana dia menjadi pawang hujan. Nah, selama ini hal semacam itu akhir-akhir ini seolah-olah menjadi sebuah sarana bisnis atau pekerjaan. Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi nanti di Sanggar Budaya Rakat Prasojo hadir biasanya Mas Anton di sebelah kanan saya dan sebelah kiri ini ada Mbak Lili. Ini nanti bisa kondo takon. Bisa takon, bertanya, tapi bisa kondo, memiliki pendapat. Karena saat ini belum ada sebuah kejelasan. Ya. Hal semacam ini bisakah untuk menjadi sebuah pekerjaan atau bisnis? Karena yang namanya paranormal kaya banyak. Bahkan mohon maaf, saya punya guru itu rata-rata ekonominya di atas rata-rata semua. Guru spiritual saya. Mulai guru spiritual saya yang pertama yang gulawentah saya mulai SD di Solo. Ini tingkat ekonominya juga di atas rata-rata. Setelah itu saya punya guru-guru yang lain, salah satunya ada di lereng Semeru,
juga ekonominya di atas rata-rata. Tetapi juga ada banyak sekali orang yang dia berprofesi menjadi seorang paranormal, tetapi anehnya kehidupannya sendiri itu, mohon maaf, nggak jelas gitu loh. Bahkan kadangkala rumah pun nggak punya, tingkat ekonominya di bawah rata-rata, rumah udah nggak punya, jelek lagi. Saya katakan rumah nggak punya itu kalau di kota barangkali kontrak, tapi kalau di desa bukan kontrak, tapi dia menempati rumah warisan dari orang tuanya, entah itu dari orang tuanya sendiri, entah itu dari mertuanya. Tapi intinya kan dia nggak punya rumah. Kehidupannya sangat memprihatinkan. Dan anehnya kadangkala orang tidak berpikir, loh ini nolong dirinya sendiri aja nggak mampu, kita mintai tolong gitu. Dan ini terjadi banyak sekali di masyarakat kita. Karena itu kita coba bahas ya, supranatural atau paranormal bisakah menjadi pekerjaan ataupun bisnis. Ini siapa lagi? Siapa dulu ini yang mau kondo takon ini? Mas Anton dulu, silakan. Rahayu. Rahayu Mas Anton. Di antara supranatural, supernatural, paranormal, dan dukun. Ini keempat istilah ini yang paling menjadi peluang menjadi bisnis itu yang mana itu, Romo? Mohon penjelasan. Wajar, Romo. Terima kasih Mas Anton. Lili, silakan ada tanyakan. Kalau saya lebih kepada bertanya fungsi dari itu semua, karena kan masyarakat banyak nggak paham. Apa benar kita ke situ? Kadang orang sakit aja harus ke dokter, tapi ternyata di dokter tidak bisa didiagnosa. Akhirnya kan kepada orang-orang yang ahli seperti itu yang dengan sebutkan tadi. Nah, kalau untuk yang sakit-sakit ini, kalau memang tidak terdiagnosa oleh kedokteran, itu larinya yang di mana? Kan ada dukun, ada ini kan ahli-ahlinya juga. Itu larinya yang di mana? Di supranatural atau itu kita juga nggak paham, karena banyak orang yang ini saya kenapa, tapi diperiksa di kedokteran kok nggak ada apa-apanya, tapi rasanya badan saya ini seperti ini. Gitu kan banyak yang terjadi. Karena secara tidak langsung bapak saya juga dulu itu juga orang, saya sendiri nggak tahu supranatural atau gimana juga nggak paham, karena memang kepandian beliau di situ itu ya lumayan. Waktu itu beliaunya sudah almarhum, tapi memang mungkin banyak hal juga sih yang saya kurang pahami. Jadi sepertinya kita bisa ngobrol itu tentang itu ya. Karena memang waktu itu harus turun-temurun kan biasanya, cuman anak-anaknya itu nggak ada yang bisa dituruni. Kadang malah saya yang jadi sasaran. Dan itu terjadi memang, makanya kadang banyak orang yang nggak percaya karena gini, rukun iman itu kan juga ada percaya kepada hal gaib. Nah, pada itu kita memang berdampingan dengan hal gaib. Jadi percaya tidak percaya kita harus percaya. Dan itu terjadi dan saya paham dan saya tahu banget. Waktu ayah saya di Serpong, di Tangerang waktu itu saya jelas, sangat jelas lihatnya dari mulai ilmu kekebalan, dari apa yang nggak bisa saya lihat terus saya lihat dan terjadi. Itu memang kenyataan dan orang banyak yang masa gini, tapi itu kenyataan. Saya waktu masih kecil dan saya tahu karena memang alam gaib itu ada. Karena kita harus percaya pada alam gaib, karena Tuhan semesta juga kan gaib toh. Mungkin penjelasan itu tadi yang saya inginkan, karena memang saya kan bukan orang yang paham sekali di situ, hanya sekilas saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Lili. Tadi sudah kita sampaikan kalau yang namanya supernatural itu adalah seseorang yang memiliki kelebihan. Super itu kan kelebihan dari sesuatu yang alami. Ini lebih banyak bersifat fisik. Yang supernatural. Sebagai contoh orang misalnya mampu mengangkat kayak
orang angkat besi, itu kan bisa dikatakan supernatural karena berbeda dari orang kebanyakan, sesuatu yang natural, yang alami, punya kemampuan lebih dari sisi fisik. Ya. Tapi kalau supranatural ini memiliki lebih di bidang dimensi alam lain dari manusia. Entah itu ada orang mengatakan mistis, dunia gaib, ya, atau dimensi lain yang di luar batas kemampuan akal manusia. Itu yang supranatural. Ya. Nah, kalau yang paranormal, banyak orang menganggap paranormal itu nama lain daripada dukun kalau di dalam sastra Jawa. Ya. Kalau paranormal itu. Nah, kalau dukun sendiri saat ini kan juga banyak masyarakat yang tidak bisa memahami. Dukun seringkali diartikan paranormal selama ini. Jadi orang-orang yang punya kelebihan lebih. Ini beda-beda tipis memang antara supranatural, paranormal, ya, dukun dengan beda-beda bahasa ya. Banyak orang selama ini kan dukun diartikan paranormal. Nah, yang beda tipis itu antara paranormal dan supranatural itu beda tipis. Karena sama-sama terkait dengan dimensi lain. Cuman bedanya kalau supranatural itu ini pure bicara tentang dimensi lain, kekuatan lain yang di luar batas akal manusia. Tapi kalau yang paranormal itu belum tentu bicara tentang dimensi lain. Bisa jadi dia mampu menolong orang, mampu menyembuhkan orang, tapi sebenarnya itu bukan terkait dengan dimensi lain. Ya, sehingga saat ini banyak orang mengartikan paranormal itu adalah dukun. Kalau di dalam sastra Jawa. Tetapi dukun sendiri di dalam sastra Jawa itu kan saat ini juga banyak yang salah tafsir. Ya. Sehingga kemarin apalagi waktu tahun berapa itu ya, kira-kira 15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, terjadi pembantaian ya, karena waktu itu ada waktu itu isu dukun santet. Ya. Sehingga waktu itu banyak sekali orang-orang yang selama ini dikenal dukun oleh masyarakat dibunuh. Ya, waktu itu terkena ada isu dukun santet. Akhirnya kata dukun ini juga istilahnya bergeser mindsetnya seolah-olah negatif. Apalagi saat ini banyak juga orang-orang yang agamis ataupun sok agamis ini berceramah ya, mengatakan kalau orang yang agamis ini adalah orang-orang yang berilmu putih, dekat dengan Tuhan ya, dia menyebut nama Tuhan dari versi agamanya. Tetapi kalau dukun seolah-olah ini dari sisi negatif, yang katanya minta tolong lewat setan katanya. Padahal ketika kita bicara makhluk gaib, ini semua kan masih dalam tanda tanya. Ya, dalam artian apa? Apa yang dimaksud dengan setan, jin, ya, terus malaikat, kita semua kan nggak tahu. Ini sama-sama makhluk gaib. Dan yang perlu kita pahami, yang namanya setan, jin, dan malaikat itu tidak dikenal di dalam di tanah Jawa. Karena itu adalah bahasa Arab. Ya. Apakah orang yang berbackground agamis, yang katanya menolong orang dengan ayat-ayat sucinya, ya, dengan apakah ini langsung bisa dikatakan ini adalah orang baik? Kalau menurut saya belum tentu. Nah, saya kasih contoh begini, ya. Taruhlah Mbak Lili minta tolong kepada salah satu tokoh agama supaya warungnya Mbak Lili ini ramai. Ya. Tentunya menurut Mbak Lili orang tadi orang baik, tokoh agamis tadi. Salah, karena melawan korban. Ya, sebentar, kita pahami dulu ya. Secara umum, contoh Mbak Lili minta tolong pada tokoh agamis tadi supaya warungnya laris. Ya. Karena hampir semua orang pedagang pengen laris. Ya. Tentunya ini dianggap baik, apalagi ini tokoh agamis. Tetapi bagi warung lain, karena warungnya Mbak Lili dibuat ramai dan sementara warung di sebelahnya menjadi sepi,
Karena kadang-kadang orang umum memandang warung itu kelihatan seperti tutup, otomatis menganggapnya ini kan menjadi jahat. Jadi belum tentu orang yang seolah-olah berbackground agamis tadi orang baik. Semua tergantung dari kacamatanya. Ya. Bisa saja, walaupun dia mengatakan, "Loh, ini saya dengan membaca ayat-ayat suci di agama saya." Tapi kan dia merugikan orang. Siapa yang dirugikan? Warung lain di sekitarnya Mbak Lili. Yang diuntungkan Mbak Lili. Semua kan dari sudut pandang siapa dulu. Yang lain rugi gitu. Nah, sehingga ini juga kemarin juga sempat menjadi sebuah polemik tersendiri kan waktu itu dengan munculnya dukun santet, sehingga pada waktu itu banyak orang-orang agamis ini menyerang orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, memiliki kemampuan paranormal, itu yang berbackground Jawa, itu langsung dicap dukun. Akhirnya banyak yang jadi korban. Walaupun orang yang dicap dukun tadi belum tentu dia melakukan kesalahan. Belum tentu dia melakukan merugikan orang lain. Sehingga akhirnya kata dukun ini menjadi seolah-olah bermindset negatif. Padahal ketika kita pelajari, arti kata dukun itu sendiri artinya adalah spesialis sebenarnya. Kalau tadi Mbak Lili langsung nyambung itu kan karena orang tuanya memiliki kelebihan di situ. Mbak Lili berbackground orang Jawa, sehingga paham betul di dalam masyarakat Jawa itu yang namanya dukun itu belum tentu negatif. Dukun itu artinya spesialis, sehingga di masyarakat kita ya kalau saat ini barangkali sudah mulai pudar ya. Terutama kalau masa-masa kecil saya, masa kecil Mbak Lili, masa kecil Mas Anton, Mas Puji, apalagi Mas Puji itu usianya di atas saya. Masyarakat kita banyak mengenal ada dukun bayi. Karena yang namanya dukun kan belum tentu langsung kita bicara tentang supranatural, tentang dimensi lain. Kata dukun belum tentu langsung bicara tentang supranatural atau dimensi alam lain. Sehingga kalau orang selama ini menganggap dukun dibahasakan menjadi paranormal, itu menurut saya masih bisa kita terima. Gitu. Karena ketika bicara paranormal itu belum tentu kita bicara tentang hal-hal yang bersifat dimensi lain. Tapi kalau supranatural itu sudah pasti bicara tentang dimensi lain. Sehingga ada dukun bayi. Nah, dukun bayi kan tidak harus bicara tentang dimensi lain. Tetapi orang tadi yang memang ahli bayi. Nah, kemarin sudah kita buat kontennya yang namanya dukun bayi itu kalau dijadikan profesi zaman sekarang ini bisa 3 atau 4 orang. Karena dukun bayi itu mulai dari dukun kandungan, ya. Setelah itu dukun anak, dukun bayi anak, dukun kandungan, setelah itu dukun dokter kandungan, dokter anak, terus dokter ini istilahnya dokter bedah, ya. Terus ada juga dokter yang kehamilan. Jadi dukun bayi pada waktu sekian tahun yang lalu itu kalau dijadikan profesi sekarang itu bisa 4 profesi. Ya, luar biasa dukun kita dulu gitu loh. Ini baru dukun bayi. Terus ada dukun sapi. Bagaimana seseorang tadi ahli tentang sapi. Sehingga sapi itu di dalam budaya Jawa kan dianggap rojo koyo. Sesuatu yang bersifat harta benda. Sehingga sapi ini ada orang yang menjadi ahli. Kapan sapi itu birahi, supaya nanti bisa ngawin ke sapi, supaya nanti sapinya itu beranak banyak. Ya. Karena sapi ini adalah rojo koyo ya. Sapi juga merupakan teman untuk petani membajak sawah. Sapi bisa untuk alat angkut. Sehingga ada dukun sapi. Terus ada dukun udan. Kalau dukun udan atau pawang hujan ini sekarang masih kita temukan profesi itu, termasuk kemarin yang kasusnya ini di Lombok itu
yang sempat viral kemarin itu, sirkuit Mandalika yang hujan tahu-tahu langsung nggak jadi hujan. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi atau pengertian tentang supernatural, supranatural, paranormal dan dukun, bisakah profesi tersebut ini menjadi sebuah pekerjaan atau bisnis? Nah, kalau dukun bayi tentunya bisa jadi pekerjaan. Bahkan saat ini di dunia modern malah menjadi empat tenaga ahli malah. Cuman sayangnya kan sekarang kan ilmu dukun bayi ini sudah jarang orang mempelajari. Ya, pijat sekarang pijat kandungan itu jarang orang udah punya keahlian. Terus pijat anak, pijat bayi itu udah sulit. Karena ini butuh keahlian tersendiri. Ini butuh sekolah. Selain itu kan memang profesi ini kan ya banyak orang yang nggak suka. Kalau bukan orang pilihan. Karena memang semua itu adalah pilihan. Nggak sembarang orang juga. Untuk di ilmu-ilmu seperti itu nggak sembarang orang. Biarpun belajarnya banyak sampai apapun nggak sembarang orang. Karena ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan melalui tanggal lahir, bulan lahir, ya toh, weton, dia mampu tidaknya untuk menerima ilmu-ilmu itu semua kan sudah diatur. Makanya kan maka dari itu kita ini kan memang berdampingan sangat tipis sekali dengan hal tersebut. Cuman banyak orang yang tidak mengakui, banyak orang yang tidak paham, padahal kekuasaan Tuhan itu kan macam-macam. Kekuasaan Tuhan itu yang ada di alam semesta, baik terlihat maupun tidak. Dan banyak orang seperti halnya di saat ada sesuatu yang memasuki diri kita, ataupun kata orang itu kan ada penjaga-penjaga kita ini. Kadang orang nggak percaya, sedangkan kita mampu melihat hal-hal seperti itu. Kalau saya pribadi ya, melihat hal-hal seperti itu setengah sadar dan tidak. Itu baru kita bisa melihat. Kalau kalau nggak setengah sadar, nggak bisa kita melihat secara langsung hal-hal seperti itu. Mungkin saya ingin juga dijelaskan untuk yang tadi loh, yang penyakit tadi kan belum jenengan jawab. Penyakit soalnya saya pernah mengalami teman-teman saya ini di waktu dia ada hal lain yang masuk di tubuhnya, itu punya bahasa beda, punya agama beda, sedangkan yang menangani itu serasa percaya bahwa dia adalah seagama dengan saya, kan gitu. Yang akhirnya malah jadi lelucon dan ditirukan. Mungkin sedikit penjelasan mengenai spiritual seperti itu, dan saya sendiri memang pernah mengalami, pernah ngobrol sama saya, dia langsung pingsan. Waktu itu dia langsung pingsan dan ya langsung kejang. Tapi memang tempat itu waktu itu sangat ngarannya serem apa itu. Ke banyak orang, karena saya juga pernah dipanggil waktu itu, tapi tak lihat nggak ada orang, dan itu terjadi memang. Kayaknya sangat menarik ya kalau kita berbicara hal-hal yang supranatural tadi, kalau hal-hal itu supranatural itu, karena memang banyak kejadian yang secara nalar kita itu masa sih kan gitu. Sedangkan hal itu mesti terjadi. Sampai ada beberapa orang bilang hal-hal yang nggak masuk akal, nanti sama jadi ini, nanti bisa diginikan, sampai seperti itu. Dan memang kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu akan terlihat di setiap mimpi. Akan terlihat di setiap mimpi, dan memang hal baik dan buruk itu ya memang kenyataan. Dalam mimpi itu ternyata ini yang dimaksud dari mimpi itu. Ya, kan? Mungkin tadi itu penjelasan tentang hal itu, semoga bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Lili. Ketika tadi pertanyaannya ke Mas Anton tadi, kira-kira pekerjaan dari hal tadi mana yang bisa dijadikan sebuah pekerjaan atau bisnis? Ya, tadi
itu kita bahas untuk mengarah ke sana. Untuk Mbak Lili tadi mengatakan memang kadang-kala kita memang harus percaya, apalagi tadi Mbak Lili mengatakan ada semacam iman. Memang kalau kita bicara tentang ajaran Dayoh, ini memang kuncinya kan iman dan dalil. Kita harus iman, kita harus percaya, dasarnya dalil. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa tidak. Ajaran Jawa kita tidak boleh hanya sekedar percaya. Dan Jawa tidak mengenal dalil di dalam kitab suci. Tapi Jawa yang dikenal adalah apa? Kamu boleh percaya, tapi kamu harus tahu kenyataannya dulu. Karena di dalam ajaran Jawa, kunci pertama adalah haiklogik. Harus mengalah. Yang kedua, realistis atau kasus nyata. Kita tidak boleh langsung percaya hanya berdasarkan jari ini dan jari ini, hanya berdasarkan katanya dan katanya. Karena iman dan dalil itu dari kitab suci. Dalam catatan berbagai agama yang ada di dunia, kitab sucinya rata-rata disusun setelah sekian ratus tahun sang sumber ini meninggal dunia. Sehingga rata-rata agama hanya berdasarkan katanya. Karena kitab suci disusun setelah sekian ratus tahun berikutnya dari sang sumber itu meninggal dunia. Lebih cenderung apa? Menurut riwayat atau katanya. Wong Jawa ngarani jari ini. Kulak jari, adol jari, bakul jari, dodol jari. Tembung jari. Sementara ketika bicara hukum alam, sepanjang-panjangnya jalan masih panjang tenggorokan manusia. Wong Jawa ngarani sak dawa-dawane lurung sik dawa burung. Sehingga sangat lemah dan itu tidak bisa kita jadikan acuan kalau di dalam ajaran Jawa. Sehingga kalau kita bicara supranatural di dalam ajaran Jawa, kita semua bisa mempelajari. Siapapun kita bisa mempelajari. Karena sesuatu yang terkait dengan dimensi lain ini adalah energi. Sehingga dengan berkembangnya teknologi dan sains saat ini adalah kesempatan emas budaya Jawa ini bangkit. Kenapa? Karena prinsipnya hampir sama. Prinsip ajaran Jawa, urip itu langgeng. Urip itu kan energi. Di dalam konsep sains, energi itu kekal. Urip itu langgeng, hidup itu kekal, energi itu kekal. Ketika kita bicara supranatural, dimensi alam lain, ini kan juga energi yang bisa kita deteksi. Bisa kita deteksi energi tadi. Perkara dari dimensi lain yang tadi yang terasa energi tadi, mau dikatakan setan, jin, demit, ini kan tergantung manusianya. Wah, ada energi lain yang mencoba bersinergi dengan kita. Karena bersinergi akhirnya menjadikan apa yang kita tuju berhasil. Seolah-olah energi dimensi lain tadi membantu kita. Terus ini kita katakan, oh ini ini jin baik. Yang mengatakan, yang memberi nama jin kan kita, manusianya. Kita yang memilah. Bahkan Tuhan pun adalah imajinasi manusia. Karena di dunia ini yang berkali-kali saya sampaikan kepada para pemirsa, di seluruh dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Tuhan itu nggak cuma satu. Kalau saat ini tokoh-tokoh tertentu ya demi toleransi kadang-kadang mengatakan Tuhan itu satu, cuma namanya berbeda-beda menurut agama tertentu masing-masing untuk menyembahnya katanya. Tapi ketika kita kaji lebih dalam, tidak. Tuhan itu nggak cuma satu. Tuhan itu sebanyak jumlah manusia yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan adalah imajinasi manusia. Apa buktinya? Buktinya gitu. Tuhan menurut perspektif orang Arab, keyakinan orang Arab, ini berbeda dan bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif orang Israel.
Ini fakta. Loh, kalau Tuhan itu satu kan tidak mungkin toh. Ini perspektif Tuhan ini bertentangan. Sehingga ketika bicara tentang dunia supranatural, orang Jawa tidak diperbolehkan hanya percaya. Harus ono pembuktian nih. Bisa kita rasakan, kita deteksi energinya. Sehingga kemarin beberapa kali kita sampaikan juga kunci doa terwujud. Ini bukan soal bahasa. Kalau ada orang mengatakan, wow, doa yang paling abdul itu pakai bahasa Jawa. Contoh gini, saya kasih contoh gini. Oh, doa paling abdul itu pakai bahasa Jawa. Oh, pakai bahasa Arab. Ya mohon maaf, berarti Tuhan tadi bukan Tuhan semesta. Kenapa? Taunya cuma bahasa Jawa kok. Taunya cuma bahasa Arab kok. Berarti bukan Tuhan semesta. Yaitu hanya Tuhannya menurut versinya orang Jawa atau versinya orang Arab. Kalau Tuhan semesta tentunya dia harus tahu dan paham apapun bahasa manusia. Kemarin sudah kita bahas. Kalau pemahaman ini pemahaman yang menyesatkan, yang mengatakan, oh doa paling abdul itu pakai bahasa ini. Ini pemahaman yang menyesatkan. Kenapa? Bagi kita yang bukan tunawicara, yang bukan tunarungu, kita masih bisa belajar. Taruhlah orang mengatakan doa paling abdul harus pakai bahasa Inggris gitu. Kita yang bukan tunawicara, kita yang bukan tunarungu, kita bisa kok belajar bahasa Inggris. Tapi bagaimana yang tunarungu? Bagaimana yang tunawicara? Kan dia nggak bisa belajar bahasa Inggris. Apakah mereka yang tunarungu, tunawicara tadi tidak boleh berdoa? Ini kan pemahaman yang salah itu. Pemahaman yang menyesatkan. Sehingga ketika kita bicara supranatural, dimensi lain manusia, kuncinya adalah bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi energi yang bisa bersinergi dengan energi alam dari dimensi lain. Akhirnya membentuk gelombang energi, mewujudkan sebuah keinginan. Ini supranatural. Nah, kalau paranormal atau dukun tadi, paranormal itu bisa mengarah ke supranatural, bisa juga tidak. Karena ketika kita bicara pengobatan, yang ditanyakan Mbak Lili tadi, pengobatan itu tidak harus dengan bicara supranatural, tapi bisa juga hal lain. Ini ada banyak contoh yang sudah kita berikan. Sebagai contoh namanya pengobatan enzimatik. Jadi ketika kita menyembuhkan orang sakit, ini tidak harus kita masuk ke ranah supranatural, tapi bisa juga kita ranah ke ranah alam. Kenapa? Karena manusia, hewan dan tumbuhan ini memiliki enzim biomolekul. Enzim biomolekul adalah zat hidup. Ketika manusia sakit, pasti ada enzim yang kurang. Sehingga untuk menyembuhkannya dibutuhkan tambahan enzim yang bisa didapatkan dari mana? Terutama dari tumbuhan. Karena manusia adalah bagian dari makhluk sapiensis, bergeraham rata. Ini lebih cenderung membutuhkan enzim dari nabati, dari tumbuhan. Homo sapien, manusia yang bergeraham rata. Contoh saja begini, ini pengalaman katakan sederhana, dan ini bisa para pemirsa buktikan. Kita yang umpamanya sedang pilek gitu. Ini bisa disembuhkan dengan cara apa? Tidak harus dengan bicara supranatural loh pilek gitu. Bisa kita sembuhkan dengan cara kita meminum kopi kental tanpa gula. Kenapa? Karena kopi yang kental tanpa gula tadi ini ada mengandung enzim, zat hidup yang bisa menyembuhkan pilek.
Tetapi ketika kopi tadi ditambah gula, ini kimianya akan berubah, unsur kimia. Ini sebagai contoh ini yang ditanyakan Mbak Lili tadi, dan banyak lagi. Bahkan kita pernah bertemu tenaga medis di Jakarta. Dia sakit tertentu, dia sudah mencoba, dia dokter, ya dia banyak mengenal tentang obat-obatan, tapi sembuhnya malah dari sesuatu konsep enzimatik yang saya pelajari. Dan enzimatik ini adalah asli pengobatan Jawa, tapi yang mencoba mempelajari, mengkaji ini malah saya lihat ada sarjana dari Jepang, ada yang dari Jerman. Sementara kita, orang-orang keturunan suku Jawa ini banyak yang lupa. Ada contoh lagi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bagi para teman-teman yang mempelajari enzimatik kemarin yang menegur saya, Pak Sutrimo itu ilmunya enzimatik jangan disampaikan ke YouTube karena nanti ditakutkan kalau misalnya itu diambil alih orang-orang yang big pharma. Tetapi kalau orang mau mempelajari secara offline, bolehlah, ayo kita pelajari bareng. Sehingga saya sampaikan hanya beberapa contoh saja. Tadi soal kopi bisa untuk pilek. Kopi tanpa gula kental, jadi tidak encer, bisa untuk pilek. Dan juga umpamanya beberapa waktu yang lalu saya pernah ditelepon orang dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Orang tersebut tahu nomor HP saya dari teman. Bahkan sampai detik ini saya belum pernah ketemu beliaunya. Waktu itu dia mengeluh ke saya, dia kena diabetes, bahkan dia sudah mau diamputasi kakinya oleh dokter, mau diamputasi. Dia telepon ke saya coba tolong cari. Salah satunya waktu itu saya minta cari kembang cepiring. Ada ramuan lain, ini cepiring. Ada ramuan lain tapi tidak perlu saya sampaikan. Selang waktu itu 7 hari, dia telepon saya, Pak Sutrimo, terima kasih, saya sudah sembuh dan kaki saya tidak jadi diamputasi. Tahu-tahu tanya gini, Pak, boleh tahu nomor rekeningnya Pak Sutrimo? Nah, akhirnya kita kembali yang apa ditanyakan Mas Anton tadi. Pekerjaan-pekerjaan ini bisakah ini menjadi sebuah pekerjaan dan bisnis? Ya sebenarnya itu kembali kepada masalah pribadi. Kalau di dalam ajaran Jawa yang saya pelajari dari guru-guru saya dipesan, dipesan. Biasanya kita tidak boleh meminta. Orang Jawa bilang sutik njaluk, sutik nampe. Pantang meminta, pantang menolak. Kita tidak boleh meminta, tapi juga tidak boleh menolak. Ini kalau menurut guru-guru saya yang mengajari. Sehingga kalau umpamanya bagaimana kita ini kan punya mulut dan perut yang harus kita hidupi, mulut dan perut dan bawah perut. Karena ketika kita bicara bawah perut, otomatis kita punya pasangan, kita punya keturunan. Yang pasangan kita, keturunan kita juga punya mulut dan perut. Kalau guru-guru saya mengatakan, ya kalau pengen mangan warak ya nyambut gawe, pengen sugih ya nyambut gawe. Tapi kalau kamu menolong orang, niatkanlah dengan ketulusan. Sutik njaluk, sutik nampe. Ini pesan yang disampaikan oleh guru saya. Dan itu pun saya melihat dari guru-guru saya selama ini, walaupun dengan cara konsep seperti itu,
kok mereka semua kaya-kaya semua, ekonominya juga mapan. Itu yang saya tiru. Tapi ada Ditanyakan Mbak Lili. pengalaman ya, ini pengalaman dari seseorang. Memang saya paham itu dan tahu. Dan memang apa yang beliau selesaikan itu selesai dengan baik. Dan memang alhamdulillah yang saya tahu itu memang kenyataan dan sembuh. Waktu itu secara nalar kita nggak mungkin percaya. Waktu itu saya diajak ke rumah sakit sama niat saya. Di dalam perut orang itu semua berlubang. Dan perutnya berlubang. Mungkin keajaiban dari Sang Maha Pencipta juga melalui tangan ayah saya beliau sembuh. Tapi itu tadi, beliau itu orang ikhlas dalam arti kon ke ikanmu enggak ikanmu. Jadi yang namanya orang kadang ada rasa rasa berterima kasih dan juga ada yang tidak. Dan di situ akhirnya menimbulkan. Memang ayah saya nggak pernah pasang tarif ataupun meminta, tidak begitu. Hanya sekedarnya. Tapi orang-orang rata-rata tidak punya welas asih. Dan akhirnya yang menimpa orang tua saya. Nah itu kadang ada minusnya juga. Kita punya sebuah ilmu yang penerapannya kurang maksimal yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Saya sendiri tidak paham, tapi kenyataannya yang saya lihat. Jadi posisi ayah saya waktu itu nggak berbalik kena sendiri. Mungkin untuk kedepannya malah lebih baik langsung saja dibilang seikhlasnya dan apa gitu. Lebih baik seperti itu. Daripada dikasih monggo nggak dikasih monggo terus dia diam saja, itu malah akan berbalik ke kita. Itu yang terjadi sih. Yang saya tahu, kalau lainnya saya nggak paham karena memang ayah saya sendiri orang yang tidak TKA, bukan apa. Ini targetnya bukan seperti itu. Tolong sekiranya kamu jadi tambahan, tidak ya sudah. Itu ayah saya. Terima kasih Mbak Lili yang bercerita tentang bapaknya ya, tentang orang tuanya. Mbak Lili berbekal dari pengalaman orang tuanya lebih baik langsung pasang tarif, misalnya ya sekian gitu. Ya. Memang saat ini masih juga jadi polemik ya, di masyarakat kita. Orang-orang yang berprofesi paranormal atau supranatural ini ada yang memang menjadi bisnisnya, jadi pekerjaannya, ya. Dia pasang tarif, ya. Tapi ada juga yang tidak, yang seikhlasnya. Semuanya ada plus minusnya. Bagi para pemirsa yang berprofesi supranatural ataupun paranormal mau pasang tarif ya silahkan. Ada plus minusnya. Tetapi bagi yang tidak mau pasang tarif, karena dari cerita saya dan ceritanya Mbak Lili kan memang ada sesuatu yang berbeda. Mbak Lili berbekal dari pengalaman orang tuanya lebih baik pasang tarif. Karena bagaimana juga pekerjaan itu juga butuh biaya. Apa biayanya? Si pelaku sendiri ini kan juga punya mulut dan perut yang butuh makan, butuh kebutuhan. Terus dia juga punya pasangan hidup dan punya keturunan. Nah, ketika dia bekerja seperti itu menolong orang, otomatis kan dia otomatis bagaimana dia harus menghidupi keluarganya. Ini kan seharusnya dia bekerja untuk menghidupi keluarganya, tapi dia bekerja untuk itu, menolong orang tadi. Itu baru tenaganya yang bersangkutan, pemikiran yang bersangkutan. Belum lagi ketika dia bekerja tadi, dia juga butuh peralatan. Entah itu minyak wangi, entah itu dupa, entah itu bunga, dan lain-lain. Ini juga biaya. Sehingga saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu, dalam waktu yang hampir bersamaan, saya ini dimintai tolong. Yang satu dari luar negeri, yang satu dari Lombok. Yang luar negeri, waktu itu dia
bicara tentang soal pasangan hidupnya. Saya udah bilang ke dia, Mas, ini kelihatannya berat. Karena nampaknya yang awal bersalah itu Anda. Dia mengakui, oh iya Pak, ini saya melakukan kesalahan ini. Ini. Tetapi yang minta tolong itu mencoba meminta supaya kita mencoba. Ini berat, Mas. Tapi minta tolong Pak, usahakan. Oke. Nah, akhirnya kan tetap kita bekerja. Untuk bekerja tadi kan kita tetap keluar tenaga, pemikiran, waktu, ya biaya. Ya. Kita sudah berusaha gagal. Lah, karena kita kita tidak pasang tarif, ya tentunya walaupun gagal ya orang tadi nggak ngasih apa-apa ke kita ya merasa tidak ada beban. Lah gagal kok mau aku bayar, cara kasarnya kan ngoten. Wong gagal kok mau aku bayar, padahal kita sudah kerjakan walaupun gagal. Tetapi kalau yang model yang disampaikan Mbak Lili tadi, ini gagal atau berhasil kan tetap harus bayar dulu. Karena pasang tarif. Semuanya ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, ini memang semua tergantung dari istilahnya personal. Saya menolong orang juga tidak menyesal walaupun tidak dikasih upah ya karena gagal. Dan niat kita nolong juga bukan karena upah. Ya, sehingga ketika kita sampaikan versi saya maupun versinya Mbak Lili tadi ya akhirnya kembali ke bersangkutan gitu. Ini mau dijadikan bisnis dengan pasang tarif ataukah ini tidak pasang tarif gitu. Semua tergantung dari yang bersangkutan. Tapi kalau kalau yang saya pelajari dari guru-guru saya itu tadi, ya nek pengen mangan warak, pengen suka ya nyambut gawe. Nek tetulung wong sing ikhlas. Nah, ini dikatakan menolong gitu. Tapi nah ini ada sebuah cerita nyata juga. Saya punya kenalan nih orang Bojonegoro. Orang ini ikut arisan. Setiap mau arisan, dia minta tolong supaya dapat. Ini waktu itu sudah berapa kali? Barangkali 5 kali. Selalu dapat. Setiap dapat arisan, saya langsung ditransfer. Kadang 1 juta, kadang 2 juta. Lama-lama saya tuh sadar diri. Loh ini dia ikut arisan biar dapat. Yang saya khawatirkan setelah dapat dia nggak bayar. Saya kan ikut bersalah. Akhirnya apa? Dia minta, waktu itu sampai dia minta tolong. Terus kakaknya ikut arisan juga suruh telepon saya minta tolong. Saya tahu-tahu saya ada di dulu. Ini orang mau ikut arisan biar dapat. Ya memang dapat. Dan saya nggak dikasih upah. Nampaknya arisannya besar uangnya. Kejadian sekitar 15 tahun yang lalu saya dikasih 1 juta itu kan cukup besar uang itu waktu itu. Ya sekitar 15-20 tahun yang lalu 1 juta. Berarti kan dia dapatnya besar. Nggak tahu saya dapatnya berapa. Lama-lama saya sadar. Ini orang ikut arisan dapat, terus kalau nanti nggak dibayar saya ikut bersalah saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya blokir tuh nomor. Saya nggak mau lagi bantu dengan cara itu. Memang saya nggak minta gitu loh. Awalnya kan dia cerita katanya dia punya masalah, dia ingin ikut arisan dapat ya, karena minta tolong saya bantu. Apakah doa saya ini harus pakai bahasa Inggris? Enggak. Karena tadi kuncinya. Kunci doa terwujud adalah kita mampu memunculkan vibrasi doa. Bukan soal bahasanya. Kalau nanti ada yang mengatakan, doa paling abdul itu dengan bahasa Inggris, nah itu berarti Tuhannya bukan Tuhan semesta itu. Tuhan orang Inggris itu. Kasihan yang tunarungu dan tunawicara. Jadi untuk pekerjaan ya
apa namanya Mas Anton ya. Nanti apa ya pekerjaannya Mas Anton jual oli aja lah. Perkara nolong orang nanti dikasih ya. Itu beda lagi. Ada pekerjaan rutin. Ya paling tidak mudah-mudahan Mas Anton sebentar lagi dapat jodoh lagi. Nggak ada yang tes kan Mas Anton? Ada hubungannya seorang yang bermimpi dengan supranatural? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Mimpi dan sesuatu yang supranatural apakah ada hubungannya? Ya tergantung. Karena supranatural tadi dikatakan ada dimensi lain dari akal manusia. Mimpi ini juga dimensi lain. Ini dimensi lain mimpi tadi. Ya, tetapi mimpi ini juga kalau di dalam ajaran Jawa kan bisa dipilah. Ada kembangi wong turu, karena biasanya sore impen-impenan. Ada apa namanya puspa tajem biasanya. Jadi biasanya kalau puspa tajem ini kan sekitar perkiraan ya sekitar jam 1 jam 2 dini hari. Terus tadi Mbak Lili juga mengatakan kadang-kadang dapat apa tadi istilahnya apa istilahnya ya Itu saya mimpi dia itu mendatangi saya. Dan apa ya, kalau orang itu dia suka sama saya, otomatis saya gini, hari ini mulai wiritan. Ternyata benar, kamu semalam wiritan. Karena di mimpi saya terlihat banget dia ada. Kan beda ya, dia ingin seperti apa kan saya tahu. Akhirnya saya tanya pas ke sekolah, kamu semalam mirip saya ya? Loh kan kok Ru? Ya Ru lah. Dan itu memang bisa itu begitu. Jadi kita bisa menjaga kita dari mimpi itu, kita bisa membentengi diri kita juga dari situ. Karena memang istilahnya singkoso itu akan memberitahukan hal-hal ke depan dalam mimpi kita. Dan itu memang kenyataan. Kadang saya gini, kok saya mengalami 2 kali ya ini ya? Kok saya mengalami 3 kali ya ini? Dan kok kejadian ini datang lagi ya? Dan itu memang terjadi. Dan waktu itu saya di rumah mertua waktu itu. Dalam mimpi itu saya didatangi oleh orang-orang yang ada di sini yang meninggal. Ada orang Belanda, ada Belanda. Tapi yang menyelamatkan saya itu kitab. Sebuah kitab. Itu betul. Dan saya terasa sekali kitab ini menyelamatkan saya dari yang jahat itu. Yang jahat itu. Dan saya itu berkali-kali sih, memang rumahnya agak dulu itu bekas pembantaian gitu. Dan waktu itu juga ada anak kembar 2. Terus ada jadi saya melihat anak saya ini seperti anak pertama saya itu seperti licin terus bulat itu sampai menakutkan sekali. Dan itu antara nyata dan tidak. Terus tak tanya, memang iya di sini ada. Dan saya pernah juga ya semalam hatinya menyerang Islam tadi. Itu TV dimatikan, ya kejadian juga. Terus ada kelenengannya beliaunya itu di atas rumah itu ya pernah. Saya didatangi barang yang matanya besar segini antara itu ya pernah. Mungkin memang kita ya itu tidak mampu melihat secara nyatanya. Terima kasih di apa yang disampaikan Mas Anton tadi soal mimpi. Itu kan memang ada kembang yang turu, ada puspa tajem yang bisa menjadi petunjuk yang sejati. Ini kita juga biasanya ada pilah-pilah waktu dan pilah-pilah situasi dan kondisi. Sementara yang disampaikan Mbak Lili tadi sebenarnya masih ada pilah-pilah ilmu yang lain. Itu ada imajinasi,
Ada delusi dan ada halusinasi. Ini berbeda-beda. Ya. Dan intinya di semua itu adalah energi. Ketika imajinasi ini masih bersifat positif, karena kadangkala imajinasi itu bisa membawa kita pada sebuah kemajuan. Imajinasi. Tapi kalau yang namanya delusi ini adalah sebuah proyeksi antara mindset kita, energi kita dengan energi alam. Itu delusi. Sementara kalau halusinasi ini sudah bersifat nah ini tentunya memang harus pilah-pilah kalau kita mau belajar di sini lebih detail ya. Ya. Dan semua itu adalah sebuah energi harus kita pahami. Nah, para pemirsa yang saya hormati, jadi kalau kita bahasan tadi yaitu supranatural atau paranormal, bisakah menjadi pekerjaan atau bisnis? Semua tergantung yang menjalani. Tetapi yang saya sarankan, jangan sampai di antara kita, karena terbawa sifat malas kita. Banyak orang saya lihat kadang-kadang tuh dia malas. Dia bekerja keras nggak mau, dia bekerja yang sengsara dia nggak mau. Maunya dia cuman tiduran di kuburan, tiduran di petilasan. Ya. Dia malas bekerja. Terus tahu dia kata misalnya jadi paranormal. Sementara hidupnya nggak karu-karuan. Rumah nggak punya. Rumah masih nempati rumah warisan dari orang tuanya, itu pun renovasi aja nggak mampu. Secara logika, kadang-kadang saya juga heran, kok orang mau ya minta tolong ke dia, dia sendiri nolong dirinya aja nggak mampu kok. Karena berdasarkan dia, awalnya dia cuman pemalas. Malas kerja keras, dia malas kerja berat. Dia maunya ini tiduran ya. Terus dia menjadi parah. Jangan bersifat. Akhirnya apa? Lebih cenderung jaga nih. Sehingga kalau jaga nih terus kebetulan nanti yang minta tolong nggak ngasih, ya, dia menjadi sakit hati. Nah, sakit hati, penyesalan itulah akhirnya menjadi energi negatif pada yang bersangkutan. Hidupnya menjadi sengsara. Coba kalau dia menjalani dengan konsep Jawa yang benar, tentunya hidupnya nggak akan sengsara. Kenapa? Karena hukum alam, siapa menanam akan menuai. Karena saya lihat yang sering kan seperti itu. Karena karakternya yang pemalas ya, akhirnya dia maunya berprofesi sekedar untuk maunya dapat sesuatu, dapat duit. Dan yang minta tolong kan kadang kala ngasih, kadang tidak, atau kadang ngasihnya cuma sedikit. Nah ini kan akhirnya kan menjadi bumerang pada dirinya sendiri. Ini yang harus dihindari. Sehingga semua kembali kepada yang menjalani. Tetapi kalau menurut saran saya ya saya lebih cenderung ngikut apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Kita belajar supranatural, kita belajar spiritual ya. Karena supranatural dan spiritual juga berbeda. Ketika kita bicara spiritual, terus kita punya kemampuan supranatural, itu bonus gitu. Tapi tujuan utama kita adalah kita belajar spiritual. Tidak ingin bicara supranatural. Kalau kok kita memiliki kemampuan supranatural, itu adalah bonus. Tujuan kita belajar. Dan kita memiliki pekerjaan yang pasti. Itu yang kita harapkan. Itu nasihat dari guru-guru saya. Sehingga akhirnya apa? Orang yang ngugemi Jawa, uripe mestine gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto rajo. Yen gurung berarti durung Jawa gitu. Ya memang harus siap kadang. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang tak tolong, ya belum tentu ngasih apa-apa, tapi kita udah keluar tenaga, waktu, ya biaya udah pasti. Bahkan kadang kala berhasil pun belum tentu dia ngasih. Gitu.
Kadang-kadang orang itu kan kalau udah berhasil kan kadang-kadang lupa. Tapi kalau kita ikhlas, nandur ngunduh, kita akan menuai tanaman kita dari hal lain. Tapi kalau memang mau dijadikan profesi bisnis, ya ditata dengan manajemen tersendiri, ya silakan. Itu tergantung personal masing-masing, tergantung siapa yang menjalani. Ada lagi yang ditanyakan Mas Anton? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Bagi para masyarakat, kalau ada permasalahan yang bersifat supranatural, minta tolonglah pada orang yang memang layak kita minta tolong. Jangan sampai kita terjebak pada penipuan-penipuan yang bertopeng supranatural. Karena ketika kita bicara dunia supranatural itu kalau udah kena tipu kita nggak bisa menuntut secara hukum positif gitu, karena namanya dimensi lain gitu. Kita jangan terjebak di situ. Karena itulah kita tidak ada salahnya kita belajar tentang spiritual. Tujuan utama kita belajar spiritual perkara kita nanti mengetahui kemampuan dan punya kemampuan supranatural itu adalah bonus, bukan tujuan kita ke sana. Karena spiritual adalah puncak dari kehidupan kita. Spiritual dari kata spirit atau hidup. Bagaimana hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ini kuncinya. Kita tetap harus belajar. Perkara nanti kita memiliki kemampuan supranatural atau bonus. Kita punya pekerjaan lain untuk kehidupan kita. Perkara orang minta tolong kita terus ngasih hadiah itu juga bonus gitu. Tapi bukan tujuannya. Hindari penipuan-penipuan yang kiranya merugikan orang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.